Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum min zurriyyatuhum wa as'aluhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahu rasul. Surat Al-A'raf 107. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Iwan bidin Allah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan ini kita dimampukan oleh Allah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam suatu majelis ilmu, majelis taklim, pengajian rutinan setiap Ahad yang telah kita persiapkan. Mudah-mudahan menjadikan suatu bekal bagi kita, mudah-mudahan menjadikan suatu pembenaran ilmu bagi kita, dan sejauhnya menjadikan suatu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bagi kita semua. Amin. Tidak lupa juga patut kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terusus dan terutama nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Duduk dalam Islam, duduk dalam iman itu adalah salah satu kenikmatan. Kenapa? Karena itu adalah sebagai salah satu hidayah, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus melangkah dan berjalan di dalam Shiratal Mustaqim. Salawat serta salam tidak lupa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya juga, kepada para sahabat serta sampai para pengikut sampai akhir zaman. Kemudian kita pun tergolong dan kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Iwan bidil rahimakumullah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan Allah. Mungkin pada hari ini, malam ini, para pemudi tidak bisa hadir dikarenakan mungkin ada suatu hal, dan ada beberapa ikhwan saudara kita yang tidak bisa menghadiri dalam forum majelis ilmu ini, majelis talim ini, karena ada suatu beberapa hal mungkin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kehilapan dan kekurangannya. Dan pada hari ini apabila ada yang sakit karena tidak hadirnya karena sakit, mudah-mudahan Allah berikan secepatnya kesembuhan. Tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah atas kedua orang tua kita yang terus merawat dan menjaga, memperhatikan kita sehingga kita sampai dewasa, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedua orang tua kita, atas segala kasih sayangnya. Mudah-mudahan beliau yang masih ada diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikuatkan, diberikan keberkahan. Adapun orang tua kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iwan bidillah, para pemuda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai
merasa patah semangat dalam thalabul ilmi, karena itu menjadikan suatu penerang bagi kita, dan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk. Dan ketika kita pada hari ini mengaku sebagai orang-orang yang beriman, dan kita pada hari ini ingin digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, maka la raiba fihi, janganlah ragu terhadap Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudan. Dan orang-orang yang bertakwa tidak pernah merasa ragu sedikit pun. Jadi yang pertama, hilangkan keraguan terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedikit pun jangan ada ragu, la raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam diri kita terhadap Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk di dunia untuk mencapai suatu wijhah, tujuan akhir, yaitu kelak nanti ada akhirat. Jadi ini ada sebagai petunjuk. Namun di dalam Google sebagai Google Maps gitu ya, petunjuk ketika kita mencari suatu tujuan. Dan kita ingin mencari suatu tujuan yang disebut dengan akhirat kelak nanti. Apakah tujuan kita ingin diridhoi oleh Allah, mardotillah, maka ini ada sebagai Google Maps, petunjuk bagi kita. Di dalamnya itu Allah berikan suatu rambu-rambu untuk melangkah, berjalan dalam kehidupan di dunia, supaya kita tidak terjerumus sekalipun di dunia kan. Karena ketika kita berjalan dalam Islam itu, kalau di dalam ibadah haji itu ada yang disebut dengan mikot. Mikot itu start awal, niat awal. Apabila dalam suatu ibadah haji nanti, mudah-mudahan kita dimampukan lupa terhadap mikot ataupun start, niat yuk berangkat tuh menuju Ka'bah, tanah suci, maka harus kembali lagi rombongan itu, harus mengangkat apa atau kena dam. Dam itu mencekurang denda untuk menyembelih hewan kurban satu domba. Itu yang disebut dengan mikot. Di dalam Islam pun sama. Untuk menjalankan dinullah, kalau di dalam terjemahan Depak itu din itu agama, tapi din itu aturan. Ketika kita ingin menjalankan dinullah, aturan Allah, agama Allah, maka seperti halnya ibadah haji ada mikot. Awal sertarnya, awal mulanya dari mana? Jadi tidak bisa ketika kita ingin menjalankan aturan Allah ataupun menjalankan dinullah, duduk dalam aturan Allah, agama Allah, tepuk-tepuk orang jadi Islam, tidak bisa. Harus awalnya dari mana dulu kita Islam? Apakah kita dari orang tua kita? Silakan saja. Apakah kita dari saudara kita, dari guru kita, ya terserah. Tapi ada suatu mikot seperti halnya ibadah haji. Dan ketika ibadah haji itu mikotnya lupa, star gitu ya. Namun dalam perlombaan balap pradima, lamun orang juga setar di tengah-tengah kan tidak sah. Ketika kita lupa dalam mikotnya ibadah haji itu harus kembali lagi. Terus bagaimana ketika di dalam Islam itu mikotnya itu di mana orang itu? Oh, di dalam surat Al-A'raf 172 mikotnya, silakan saja. Coba kita bacakan mikot keislaman kita itu, kita coba rujukan dalam surat Al-A'raf ya. Buka ke dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat 7 ayat 172 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika kami mengangkat
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Minjuhurihim juriyatihum wa ashhaduhum ala anfusihim. Lalu kata Allah, mereka lalu Allah mengambil kesaksian terhadap ruh. Jadi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, menciptakan gitunya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menciptakan kalian anak cucu Adam, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Lalu Allah itu di alam ruh 172. Lalu Allah mengambil persaksian di alam ruh kepada mereka ketika mereka itu sebelum dilahirkan ke alam dunia. Ada? Al-A'raf surat 7. Sebelah kiri, sebelah kanan, kalau bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Tah, eta ketinggalan dia. Dan ingatlah ketika Allah menciptakan manusia, anak cucu Adam, keturunan Adam. Lalu Allah mengambil persaksian. Kalau bahasa di dalam Al-Qur'annya itu wa ashhaduhum, mengambil persaksian terhadap mereka ala anfusihim, ketika di alam ruh, anfus, jiwa mereka. Jadi kia dalam suatu riwayat. Jadi sebelum kita itu dilahirkan dan diciptakan ataupun dilahirkan ke alam dunia, sebelum kita itu masuk ke alam rahim, kita itu berada di alam ruh namanya. Kalau di alam rahim itu 3 unsur disatukan. Yang pertama 2 dulu. Jadi di alam rahim itu 3 unsur itu disatukan. Ada yang disebut dengan anfus, ruh, dan jasadiyah. Pertama, ketika penciptaan manusia itu di dalam alam rahim itu, maka Allah menjadikan dari air, gitu ya, saripati tanah, antara yang disebut dengan zigot gitu, secara biologis, maka menjadikan suatu ovum, maka terbentuklah suatu gumpalan darah, daging, dan terbentuklah suatu janin yang namanya. Kalau janin itu udah terbentuk seperti manusia. Nah, itu teh belum hidup selama 4 bulan. Dan sebelum janin ini terbentuk dan ada di dalam alam rahim, rahim itu alam namanya. Yang namanya rahim itu alam rahim, karena manusia itu dimasuk ke beberapa alam. Ini materi disebut dengan materi maripatinas, mengenal jati diri kita, diri manusia. Maka sebelum janin itu terbentuk dan sebelum ada berhubungan antara laki-laki dan perempuan, siapapun, maka ruh itu sudah ada. Dan sebelum ruh ini ditiupkan kepada janin tadi di usia 4 bulan, maka kata Allah di dalam surat Al-A'raf 172 bahwa mereka itu diambil persaksian. Wa ashaduhu ala anfusihim, terhadap ruh mereka. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah engkau yakin, kalau di dalam terjemahan ini, bahwa
terhadap ruh mereka, bukankah aku adalah sebagai Rob? Apakah aku ini sebagai Rob Tuhan? Kata Allah terhadap kita waktu dulu kita di alam ruh. Alastu birabbikum, apakah aku ini sebagai Robmu? Apakah aku ini sebagai Tuhanmu? Apakah aku ini adalah sebagai yang menciptakanmu? Eta teh ka urang baheula keur di alam ruh kade. Ingat pokoknya mah itu pernah terjadi. Kan tadi saya pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, la raiba fi, bahwa kita tidak ragu terhadap Al-Qur'annya. Ini Al-Qur'an yang memberitakan. Allah yang memberitakan lewat Al-Qur'an. Alastu birabbikum, apakah kamu wahai ruh-ruh ini di alam ruh ngariung gitu, hiji di dia dipanggil dilahirkan ke dititupkan ke alam rahim. Apaku alastu birabbikum, apakah kamu yakin bahwa aku ini Tuhanmu? Jawaban orang baheula kumaha? Qalu bala sayyidina. Betul ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau itu adalah sebagai Rabb, bahwa Engkau itu adalah sebagai Tuhan, bahwa Engkau itu adalah yang menciptakan kami. Tah eta teh pernah diucapkan ke orang di alam ruh. Jadi masalah orang ingat siapa ini? Jaka Chandra rumahnya di mana? Hah? Ini siapa? Martin. Di mana rumah? Eko warga. Bayu di mana? Belah mana ya warganya? RT seberapa? Siap. Jadi kalian itu pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah ketika di alam ruh. Kang Asda so tahu pisan, iya saya macakeun ieu mah. Jadi saya memacakeun berita unggul kepada kalian. Yang menjadikan masalah, kalian ingat enggak? Ingat pernah ingat. Tapi ingat dan tidak ingat, kalian itu pernah mengucapkan. Kalau di dalam hadis itu kulu maulidin alal fitrah, bahwa setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Bahasa fitrah itu Islam artinya. Dia itu suci Islam. Islam itu setiap yang dilahirkan ke alam dunia itu dia itu bersih, suci, bahwa Islam dia itu. Rujukannya itu dalam hadis, rujukan ayat ini. Jadi maksudnya agama yang diperintahkan oleh Allah itu adalah Islam ya. Maka ke dalam ruh itu bahwa Tuhannya agama Islam siapa? Allah kan? Oh, Kristen ke Allah. Tuh, Allah mana itu? Ketika Allah itu mengambil persaksian, berarti kalian itu dilahirkan ketika qaulu bala sayyidina, betul ya Allah, aku ini adalah sebagai engkau itu sebagai Robku, bahwa ketika engkau sebagai Rob berarti mengaku segalanya, bahwa agamaku Islam. Ketika pada waktu itu, maka qulu maulidin al fitrah, bahwa ketika kalian ditiup lahir ke alam dunia, maka ketika pada waktu itu Islam. Ketika ada bahasa qulu maulidin al fitrah, berarti semuanya itu teh manusia teh Islam. Ada si Firaun, qulu maulidin al fitrah, ketika dilahirkan dia itu Islam. Apakah Firaun itu di alam ruh sama disumpah seperti sarwa itu teh? Qulu bala sayyidina ya Allah. Gejeli gitu lahir dari ibunya Islam dia, tapi itu kening jahat, gitu. Dan yang menjadikan mereka itu ketika lahir lalu besar itu menjadi agamanya Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung lingkungan dan orang tuanya yang mendidik. Gejlik di lingkungan Kristen, maka Nasrani dia jadi Kristen. Bisa jadi lahir di Kristen, lahir di Buddha, dimanapun, udah besar bisa jadi Islam. Dapat hidayah mungkin ya. Fitrahnya itu dikembalikan lagi oleh Allah. Nah, guys, ngomongkeun Firaun jeung si Abu Jahal. Kita bicara kepada kita. Yang menjadi masalah, Mas Da, saya itu sadar dan tidak ingat. Ya, sadar tuh. Ingat tuh saya begitu ingat. Tapi kita harus tahu bahwa kita itu pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah, qaulu bahasa syaitan, engkau adalah sebagai Tuhanku, aku ini adalah agama Islam, gitu mencek bahasa nama. Mereka aku kudu ngaku. Pokoknya mah teu inget.
Saya mah sigana mah teu inget tah. Asal ieu bae saya rek nanya. Tadi tes berapa? Chandra teh mah. Chandra. Saya mah rek nanyana kieu we. Analogi dan logika. Kita bermain logika. Cek logika. Gerug. Teu kudu detail tanggal jeung taunna. Didinya lahir tanggal sabaraha? Tanggal 23. Bener. Ingat waktu dilahirkan tanggal 23. Tapi nah betapa tanggal 23. Hah? Cek saha? Kumaha si mama mau? Aya buktina teu? Buktina naon sok didinya lahir tanggal 23? Akte kelahiran. Bener teu? Usia berapa sekarang? 17? 16. Can buka KTP. Buka ijazah. Di waktu kelahiran kan tanggal 23 dikuatkeun cek si mamah teh maneh teh lahir teh tanggal 23 tah. Bareng jeung baheula mamah teh melak toge di buruan. Toge na bisa mana. Maneh teh bareng baheula teh bapa maneh teh tuh di buruan teh melak buah. Tuh buah lagi gede tah eta teh buat seumur jeung maneh gitu. 16 tahun lagi lalu. Tempo buah mah subur tuh. Gagah gitu kudu siga buah tempo. Di dalam surat Ibrahim 24 mah Ibrahim 24 mah yang disebut dengan sajaratun thayyibah gitu, bagaikan pohon yang megah. Tah tanggal 23 teh pas maneh lahir teh bapa maneh teh kebenaran pasti dinya teh kemelak buah tuh bawa buah lagi gagah gitu. Buah lagi sampai ka tiap tahun nanti lamun usum buah aramis. Kudu siga buah atuh cenah barang yang lahir. Siap mah. Naon? Fungsi jang masyarakat. Fungsi jang nu lain gitu. Hirup teh ujang hirup jang sorangan. Kitu fungsi kudu jang batur kudu siga. Oke, kita kemana? Saya lahir tanggal 23 Kang. Walaupun saya teu inget tapi saya pokoknya mah yakin. Yakinnya tanggal 23 sampai ke ulang tahunnya terus dirayakeun tiap tahun. Niupan lilin. Cangan poekan deui ditiup. Komo aya nama anu aneh deui ulang tahun teh boluna make duit panjang. Arapaleun teu galau. Dan ketika kita pun qalu bala sahidna ya Allah, bahwa Engkau sebagai Rabb, saya akan yakinkan lagi. Mau tidak mau Anda harus meyakininya. Yang pertama ada yang memberitahu siapa bahwa kita ini ketika waktu di alam ruh itu mengucapkan kalimat itu, kata Allah, Nabi Muhammad yang telah memberitahukan kepada kalian melalui wahyunya, hei para manusia, bahwa engkau itu telah mengucapkan berjanji di hadapan Allah atas segala robnya. Cek Nabi Muhammad teh siga inung urang abijaan maneh teh tanggal 23 gitu. Lalu dibuktikan lagi dengan akte, yaitu surat Al-A'raf 172. Iya, surat Al-A'raf 172 itu akte jelema bahwa Anda itu pernah bersumpah. Surat Al-A'raf ayat 172. Oh, bedek ngelak mah. Bedek ngelak di hadapan Allah. Kata Allah pun di dalam ayat, di kalimat lainnya, supaya engkau itu tidak ngelak ketika nanti kelak di akhirat, bahwa engkau itu pernah bersumpah dan berjanji kepada Allah. Oke. Itu di dalam Islam ketika mikot, namanya mikot itu star. Jadi kan semua orang itu kul mauludin alal fitrah, setarnya itu dalam Islam, betul. Bahwa setiap manusia itu setarnya itu dalam Islam ketika di alam ruh. Dan ketika di alam ruh itu dia itu sebelumnya ditiupkan ke alam rahim, maka janin itu udah besar, udah seperti manusia sempurna, can hirup gitunya. Maka ditiupkan ruhnya. Wah, geus disumpah teh, gerbeng. Baru dedek wah berjalan. Ruh, jasad, iya jasadnya. Ayo grup jasad, wah, paling. Di zaman saya bola tahun 87, grup underground, musik jasad. Tanya jasad teta, jasad. Tuh jasad. Iya lagi di tanah, saripati tanah, iya jasad. Anu tadi janin teh teh jasa ditiupkan ruh, dimasukkan 3 set, hiji bergerak. Kalau di dalam surat saya lupa lagi, di dalam Al-Qur'an ayat lain, lalu Allah meniupkan lagi fungsi daripada pendengaran, fungsi daripada hati, absor, fungsi daripada penglihatan,
Lain Allah meniupkan lagi merek mata, merek telinga, tapi fungsi dari pendengaran, penglihatan, absor, hati yang disebut dengan nafsiyah, jiwa. Lalu Allah meniupkan jiwa kepada mereka. Ruh, jiwa, jasad sudah ada. Bersatulah 3 unsur itu terhadap manusia. Jadi manusia itu ada 3 unsur. Jasadiyah, jasad, nafsiyah, jiwa, ruhiyah, ruh. Cikang anu tilu eta teh naon atunya? Nah, jadi 2 materi ini teh, materi tentang mengenal marifat itu Islam jeung marifat itu niasnya. Jasad teh jasad tadi, ruh teh yang menggerakkan, yang menghidupkan itu ruh. Jiwa itu nafs yang mengendalikan. Jadi jiwa itu yang mengendalikan urang edek hade, edek goreng, edek kumaha, edek buat eta jiwa-jiwa kalian. Nafs namanya. Saya analogi lagi biar mudah. Analoginya. Analoginya naik motor. Ketika yang disebut dengan motor itu lamun eueuh ruh malhurunya. Ketika dia dikasih ruh, mesin lah anggap. Ruhnya itu dalam mesin menghidupkan. Jadi hurung ke antara motor dan mesin itu, antara jasad motornya itu namanya jasad. Janin tadi jasad. Ruhnya itu dalam mesin. Diberi mesin, karena hirupkan motor teh nya dalam menu mesinan mah atau ya ban HDG ada mau buru berapa ke bos Hurungkan baru jasad, jasadnya, motornya, jasadnya, janinnya, dan ruhnya itu udah baru bersatu. Set, hurung supaya anu ngahurungkeuna anu bisa maju, bisa kaditu, bisa kadieu motorna make naonnya. Oh, berarti ada yang mengendalikan. Jiwa itu yang mengendalikan manusia. Nafs, maka lamun dinu motor mah jelemana gitu. Set, dieu ke jelemana. Nah, hiji kabeh maju kan. Maka manusia pun ketika ruhnya ada, hirup gerbek-gerbek. Jasadna aya katingali. Lamun anu ngendalikannya tidak ada, nafs. Eta teh jelema nu sare ngaranna. Kan orang yang tidur itu, maka jiwanya itu digenggam oleh Allah. Set. Aya teruhna orang yang tidur. Aya. Sok bararingung. Orang yang tidur itu ruhnya aya. Nah, buktina ruh molona ngorok. Bajeng kieu. Kan mata bisa bergerak dia karena ada ruh. Lamun motor mah dilangsamkeun tapi itu bisa hirup. Dan nu makena terus apanya yang tidak ada? Digenggam oleh Allah jasadnya. Tadi pengendalinya. Karena gitu glutuk-glutak gitu. Udah dilelewe di naon ya goblok sih. Ditake di anger sih cieu itu bisa walau kaya. Tapi ketika jasadnya ini nafsunya ditiupkan lagi oleh Allah, maka dia hidup lagi, ada yang menggerakkan. Motor ge sarua kan gitu. Ketika jasadnya itu ada, ruhnya ada mesin, tapi pengendalinya nafsunya, jiwanya itu tidak ada, motor teh ngelamsang we naik we nafsunya jiwana. Naik greng. Dan yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat itu yaitu jiwanya, nafs. Manusia itu yang kelak nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah nafs, jiwa-jiwa mereka. Analogi lagi seperti halnya motor. Tadi saya analogikan yang disebut dengan pengendali itu ya. Tukang kendaraan itu adalah jiwa ataupun nafs. Maju we motor teh. Pambureum babat siu. Kan aturanna pambureum teh pinggir ke polisi teh. Kabehana eureun nya da ditilang saya. Anu dicarekanna naon motor? Siap motor, ngalanggar lah pambureum. Apa yang dimarahi? Pasti yang mengendalikannya. Da motorna mau dicarekan. Rohna mesinna gara-gara mesin sia da gegeberan wae tah jadi we aing ditilang gitu. Cek si mesin teh udah siap apa gaya motor aja mungkin jam splaker gitu anggar pengendalinya ada di kumah-kumah motorna nu ngendalikeun hade mah yang mengendalikannya. Anda melanggar pasal sekian ditilang. Adapun ketika nanti kita di alam ruh, motor natenya tadi jasadnya itu meninggal duduk di kuburan, lain di alam kubur. Di kuburan, dikubur, dicarekan ku Allah, ku malaikat teu eta mah di kuburan mah kieu we. Jangan
Kita jangan terkecoh. Alam kubur jeung kuburan beda. Alam kubur di mana? Alam kubur itu batasnya antara dunia dan akhirat, itu alam kubur namanya. Jadi manusia itu sebelum ketika alam akhirat, maka dia ditransitkan dulu di alam kubur namanya. Transit. Cicing transitnya gitu ya, ngaran transit. Transit. Jadi antara alam dunia dan alam akhirat itu ada alam kubur. Kang, alam kubur teh di porib. Eta mah lain alam kubur, kuburan ngaranna di porib. Bedana kuburan jeung alam kubur beda. Alam kubur mah mun kuburan mah loba padung aja ya. Alam di mana? Mong di ditu gitu. Kurang ada yang kenu disariksa wah di alam kubur di porib gitu. Pugu mah nyati sesra jangkrik jeung bangkong. Maka tadi jasadnya di alam kubur di jasadnya dikubur di tanah. Ruhnya, ruh nama Kang Asda di mana ketika dia itu meninggal. Ruh itu ketika meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan ruh?" Rasulullah hanya menjawab, "Hanya sedikit Allah berikan ilmu tentang ruh kepadaku." Jadi ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan ruh?" Cek Rasulullah teh, "Ilmu tentang ruh mah saya hanya diberi seuntik." Beda jeung jelema ayeuna nya, "Ai ruh teh kumaha?" Wah, eta tegan tayangan. Wah, Rasul ge teh nyebut kitu. Pokoknya mah rumah eta teh nu beureum anu coklat teh. So tahu itu. Rasul pun menjawabnya hanya sedikit ilmu yang Allah berikan tentang ruh. Jawabannya naon? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ruh itu asalnya dari Allah, maka dia akan kembali lagi ke Allah. Tadi tehnya anu berkumpul di alam ruh, anu disumpah dijanji teh dimasukkan, terus dia itu akan kembali lagi duduk lagi kepada Allah. Dia berkumpul lagi dengan Allah. Di alam kuburna mana? Nadi jelema teh anu ditilangna ieu di alam kubur. Nafs jiwanya itu yang mendapat tanggung jawaban. Maka supaya bisa merasakan sakit gitu tadi tengah ya. Maka Allah ketika manusia itu ada sebagian ulama menerangkan ketika anu ada di alam di kuburan ya bukan di alam kubur. Ketika manusia ada di kuburan yang tadi menguburkan kita 7 langkah itu melangkah, maka ku Allah dikembalikan lagi semuanya. Sep. Kalau jasad itu tempel gitu. Tapi beda alam. Maka ditanya man rabbuka di sana. Itu unsur 3 manusia. Maka di sanalah ketika pada waktu ruh itu ditiupkan dan kita pernah bersumpah dan berjanji kepada Allah, qalu bala sayyidina ta yang disebut dengan mikotnya mungkin. Tapi bisa jadi beda. Bisa jadi mikotnya itu kita dibatalkan oleh dalam kondisi ataupun lingkungan kita. Karena yang menyebabkan mereka itu jadi jelema bendegong, jadi tara salat, jadi orang Yahudi, jadi Nasrani, orang Majusi itu orang yang menyembah matahari, tergantung lingkungan dan orang tuanya. Pokoknya mah lahir ke Islam dan pernah bersumpah kepada Allah, qalu bala sayyidina, tapi mereka itu yang menjadikan dia itu sudah besar itu menjadi A, B, C, D, tergantung. Oke, saya pertahankan karena saya lahir di keluarga Islam, saya pertahankan Islamnya. Karena Islam identitas, baru identitasnya Islamnya. Identitas mempertahankan, tapi kita tidak bisa mempertahankan janji dan sumpah kita ketika di alam ruh. Betul ya Allah, engkau sebagai Rabb, tapi karek KTP Islam teh dituluykeun karena tadi cek orang tua maneh teh budak keluarga Islam kudu jadi Islam. Tapi akhlak kita itu tidak pernah bercermin terhadap janji dan yang sumpah kita ucapkan ketika di alam ruh. Gede saeutik umur 16, 17, 15 terus ninggalkeun salat. Baheula kan di alam ruh teh, didinya teh pernah bersumpah dan janji bahwa saya ini Islam, ngaran Islam mah syahadat, salat, zakat, puasa kudu ngalaksakeun gitu, tapi melanggar. Kan batal lagi mikotnya telah dilanggar. Maka kata Allah, bagaimana cara untuk mengembalikannya itu? Untuk mengembalikannya lagi kita ke yang disebut dengan tadi janji dan setia sumpah kita kepada Allah di alam ruh, buka surat 30 ayat 30. Surat Rum. Ya,
tentara yang diabadikan oleh Allah itu adalah tentara Romawi. Rom itu adalah Romawi, negara Romawi. Surat 30 itu jawabannya. Ayat 30. 15 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jawaban daripada tadi, ketika kita sudah lahir ke bawah lingkungan tidak sholat, ke bawah kebabaturan, digoda ke setan, ke iblis dan lain-lain, maka kata Allah, wahai mukmin, harus kembali lagi. Ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah, fitrah. Tadi menurutnya kita fitrah. Fitrallah. Mana? Alati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lidini, maka kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Jadi entong lupa luak lihat deh gitu. Kayak komik sa rontuin biasa di rumah gue bodoh kritik marabuk komik. Kayak lem, komo minuman keras. Pinggir. Saya akan kembali lagi kepada sesuatu yang lurus. Maka kata Allah, luruskanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu kepada suatu din yang hanif, yaitu luruskanlah kepada din agama Allah. Gitu. Terus yang disebut dengan Islam kepada agama yang disebut dengan fitrallah kepada fitrah. Tadi kan fitrah itu kan tadi bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Hadapkanlah kepada fitrah kamu Islam waktu di alam ruh. Lurus. Terus sesuai fitrah Allah, sesuai baheula anu urang pernah bersumpah. Jadi kudu kumaha tuh Kang? Saya teh ieu selama ieu teh ubah belak belok. Sok atuh balik deui, lurus deui, lempeng deui. Kumaha carana lamun diajarkan oleh Rasulullah supaya lurus deui? Maka bertobatlah gitu meureunna. Sok tobat nasuha, lempeng deui tah. Lain lempeng wae terus mau belok-belok lain, maksudnya teh akidah akhlak kita itu hidayah yang ada dalam diri kita, akidah lurus. Tong belok deui. Itu benar sisi. Kita kembali ke fitrah Allah, agama Islam apa yang menerangkan terhadap kita, terhadap Al-Quran, temenang iya, kudu kieu. Tidak boleh meninggalkan sholat. Aduh kamari orang sok meninggalkan sholat. Aduh orang bawa kamari tukang ngelem. Aduh orang tukang ngejailan. Maka kembali lagi. Dengan apa? Kita kembalikan lagi kata Allah, kembalikan lagi kepada din yang hanif. Ketika tadi kepada fitrah Allah, kepada keislaman kita. Bisa jadi kita bersumpah lagi kepada Allah pada waktu itu dengan istighfar, asyhadu alla astagfirullahaladzim, ya Allah, bertobat. Aing ngaran tobat teh tung lain siga ngadar samal atau tobat mah. Cukup atau tobat mah sakali. Ketika kita sudah meninggalkan, cukup tobat satu kali saja. Yang namanya tobat itu cukup satu kali saja. Orang para pemuda mau hijrah katanya, tobat cukup sekali. Namun beristighfar silahkan sebanyak-banyak untuk beristighfar dengan astagfirullahaladzim. Tapi bertobat mah cukup sekali mengembalikan kefitrahan kita ketika di alam ruh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa.
kuatkeun deui anu baheula urang bersumpah berjanji kepada Allah teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, bersihkan, sucikan jiwa kami, hati kami, jasad kami, ruh kami atas segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat kemarin ya Allah. Dan kami akan kuatkan lagi akidah dan hidayah. Dan aku ini bersaksi atasmu ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Kan bersih lagi kepada fitrah. Gitu. Tahaya. Maka itulah iwan bidinakumullah. Sebelum kalian gararde gitu, wah, bahwa manusia itu laki-laki ketika dia itu ditimbang, dihisab amal buruk dan amal baiknya itu usia 15 tahun. 16, berapa? 17. 17. Geus tahun tah amalna geus dihitung. Kumaha ieu? Geus 25. Oh, 20. 25. 5 tahun. Satu tahun saja apa yang pernah kita perbuat itu selama 1 tahun itu? Duh, pernah ieu B C D E F. Sedangkan di dalam Al-Quran bahwa ketika kita melakukan dosa 1 hari, maka perbandingannya itu 50.000 tahun ketika di akhirat. 1 hari saja tekean kalau 50.000 dicelupin neraka, cicing di dalam neraka itu selama 50.000 tahun. Nauzubillah min. Iwan pidin rahimahullah. Maka kita kembali lagi ke fitrah kita Islam, bahwa kita pernah berjanji. Oh, geningan urang teh pernah berjanji geus bener pokokna mah saha diingetan ku Kang Asda. Rasulullah Nabi Muhammad yang telah memberitahukan kepada kita, karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita kelak nanti bertemu di akhirat, maka diingatkan oleh para ulama, para ustaz. Kita pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lamun jelema ngeusieun ku Allah, geus moasieun ku sasaha. Kuna naon ge moasieun tah lamun jelema ngeusieun ku Allah. Paling jelema mah naon paeh kan nya. Paling akhir paeh gitu unggul. Naon? Pindah alam, beuting paeh teh geuna. Nya untung teu paeh. Beuting paeh tabrakan cier gitu. Untung teu paeh si eta potong leungeuna. Untung teu paeh. Beuting untung kana nu paeh. Nah, geuningan eta teu balalik deui ka dieu bener bareng tah. Jadi kitu.